pada video kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri pada aplikasi GeoGebra. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Dedi Sopian MPD. Nah, pada transformasi geometri itu ada 4. Yang pertama, rotasi, yang kedua refleksi, yang ketiga translasi, dan yang keempat dilatasi. Baik, yang pertama yaitu rotasi. Rotasi matematika adalah perpindahan suatu titik pada bidang geometri dengan cara memutar sejauh sudut alfa terhadap titik tertentu. Nah, perputaran titik-titik tersebut bisa searah dengan perputaran jarum jam dan juga bisa berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, langsung saja kepada contohnya. Di sini saya akan membuat sebuah poligon di mana berbentuk persegi ABC. Kita ke poligon, lalu A-nya 2,3, B-nya 4,3, C-nya 4,1, dan D-nya 2,1. Selanjutnya kita akan menghilangkan setiap label A, B, C-nya itu. Nah, yang selanjutnya kita akan merotasikannya terhadap titik pusat 0,0. Kita klik poin lalu klik di 0,0. Nah, titik E itu merupakan titik pusatnya. Yang selanjutnya kita akan merotasinya dengan cara klik rotasi objek mengitari titik dalam sudut. Kita klik objeknya atau perseginya lalu kita klik titik E-nya. Nah, di sini ada pertanyaan sudut di mana kita akan misalkan isi dengan 90 derajat. Nah, kita klik berlawanan arah jarum jam. Nah, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen itu merupakan hasil rotasi dari persegi ABCD terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika kita ingin merotasikan persegi ABCD itu terhadap titik E atau 0,0 dengan searah jarum jam sebesar 90 derajat, itu caranya sama. Langsung saja kita klik rotasi objek, lalu kita klik objek perseginya, lalu klik titik E-nya. Saat itu kita arahkan ke searah jarum jam. Lalu sudutnya kita rubah menjadi 90 derajat. Lalu oke. Nah, ini merupakan hasil rotasi dari persegi terhadap titik E searah jarum jam sebesar 90 derajat. Nah, selain terhadap titik 0,0, kita juga dapat terhadap titik A, B. Misalkan kita buat titik di 6,1, lalu klik rotasi objek mengitari titik dengan sudut, klik objek ABCD atau perseginya, lalu kita klik titik F-nya. Nah, untuk sudutnya kita misalkan berapa ya? 180 dan berlawanan arah jarum jam, lalu oke. Nah, itu merupakan hasil rotasi dari rotasi persegi terhadap titik F 6,1 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang rotasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek lain, seperti halnya pembentukan bayangan pada cermin datar. Jarak antara titik asal ke cermin pasti akan sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Nah, refleksi juga tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Langsung saja kepada contoh soalnya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah gambar segitiga ABC di mana titik A-nya yaitu negatif 5,4, titik B-nya negatif 3,6, dan titik C-nya negatif 2,3. Yang selanjutnya kita terlebih dahulu hilangkan label dari A, B, C yang kecil itu. Nah, di sini juga kita akan memunculkan nama dan nilai dari titik A, B, dan C dengan cara klik kanan, lalu ke pengaturan, lalu kita ubah namanya menjadi nama dan nilai. Begitupun untuk B dan C-nya. Nah, yang selanjutnya kita akan merefleksikannya. Di sini kita akan
merefleksikannya terhadap garis ya, garis atau sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita klik rotasi objek terhadap garis, kita klik objeknya atau segitiganya, dan kita klik sumbu X-nya. Nah, itu merupakan hasil refleksi segitiga terhadap sumbu X. Kita juga dapat merefleksikannya terhadap sumbu Y dengan cara klik refleksi terhadap garis, klik objeknya, dan klik sumbu Y. Nah, itu merupakan hasil refleksi terhadap sumbu Y. Mungkin itu saja pembahasan mengenai refleksi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang translasi. Translasi adalah perpindahan semua titik dari suatu bidang pada jarak dan arah tertentu. Translasi juga bisa dikatakan sebagai pemetaan satu-satu dari titik asal ke titik akhir dengan arah dan besar yang sama. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Kita akan membuat sebuah poligon. Saya akan membuat jejer genjang. Titik A di negatif 3,1, titik B di negatif 1,4, lalu titik C di negatif 5,4, dan titik D di negatif 7,1. Nah, setelah jadi jejer genjang, selanjutnya kita akan menghilangkan labelnya dengan cara klik kanan, lalu show label. Di sini kita juga akan memberikan nilai kepada titik A, B, C, dan D dengan cara klik kanan, lalu nama dan nilai dimunculkan. Nah, itu sudah muncul satu persatu. Yang selanjutnya kita akan mentranslasikan sebuah jejer genjang tersebut terhadap vektor. Sebelum itu kita akan membuat vektornya. Klik ikon yang ketiga, lalu pilih vektor di antara dua titik. Misalkan di sini vektornya itu dari berapa ya? 4,-4 misal. Nah, setelah itu kita akan mentranslasikannya dengan cara klik translate objek pada vektor oleh vektor, lalu klik objek jejer genjangnya dan klik vektornya. Nah, itu sudah muncul itu yang itu merupakan gambar atau hasil dari translasi terhadap vektor 4,-4. Mungkin itu saja pembahasan mengenai translasi. Nah, penjelasannya terakhir yaitu mengenai dilatasi. Dilatasi adalah perubahan titik suatu objek pada bidang geometri berdasarkan nilai faktor pengalihnya. Langsung saja pada contoh soalnya, kita akan membuat sebuah poligon berbentuk segitiga. Nah, titik A 1,1, titik B 3,3, dan titik C 5,1. Setelah itu kita akan hilangkan dulu label yang A, B, dan C yang kecil itu dengan cara klik kanan lalu show label. Yang selanjutnya kita akan dilatasikan segitiga tersebut terhadap titik 0,0. Kita buat titik dengan cara klik point lalu klik di 0,0. Nah, setelah itu kita akan mendilatasikan dengan cara klik dilatasi objek dan titik dengan vektor, lalu klik objeknya, dan lalu klik titik 0,0-nya. Nah, di sana ada faktornya, misalkan kita beri 2, lalu oke. Nah, itu merupakan hasil dilatasi terhadap 0,0 sebesar 2. Yang selanjutnya kita misalkan didilatasikan terhadap titik C dengan sama klik dilatasi, lalu faktornya misalkan kita klik 3 lalu oke. Nah, itu merupakan hasil dilatasinya atau sebesar 3. Mungkin itu saja pembahasan mengenai dilatasi. Mungkin sekian pembahasan mengenai transformasi geometri pada aplikasi GeoGebra. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.